Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Biridha'illahi ta'ala wa litafil balaya wa limusallibi hadzal kitab alladhina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita teruskan masih seputar tentang zakat. Wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim. 5 orang ini tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menyerahkan zakat kepada 5 orang. Siapa? Al-ghaniyu bimalin au kasbin. Yang pertama, zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya dengan harta atau kaya dengan pekerjaan. Niki nomor 1 niku mboten oleh ngewehne zakat kepada orang sugih duit kali sugih pekerjaan. Sugih pekerjaan itu napa? Ya jane bayare ora sepiro, tapi pekerjaan ini ku lumintu terus, enten terus. Kali wong niku takdire dhewe-dhewe. Nah, takdire rezekine akeh niku kadang kerja diluk ngoten mawon duwite wis akeh. Nek jenenge rezeki akeh. Tapi nek jenenge rezeki titik nggih direwangi kerja isu sore nggih oleh ya pas. Tapi sing paling apik di dalam hati kita niku diwehi rezeki pinten mawon, kita niku ikhlas ridho kepada yang diberikan oleh Allah. Niku sing paling apik niku. Mboten perkara akeh wa titike mboten. Jenengan nggih mboten sameri. Wong duwe akeh ora sameri. Kabeh wong niku kalih Gusti Allah diuji dhewe-dhewe. Enek sing diuji duwite akeh. Kadang-kadang weh niki nggih adili Gusti Allah ngoten niku. Wong diwehi duwe akeh niku biasane diwehi masalah sing akeh ya. Masalah ya sebanding karo duwite. Iku ngoten. Pun sing paling penting niku wau di dalam bab zakat ini kita jangan memberikan zakat kepada orang yang kaya dengan harta atau dia kaya dengan pekerjaan.
Artinya pekerjaannya ya jelas bisa mencukupi. Kados wingi pun disebut nih definisine utawi pengertiane wong fakir kali wong miskin. Nah kebutuhane 10 dia iso mencukupi 8 niku tetap oleh menerima zakat. Kenapa? Karena kurang dari kebutuhannya. Niku kategori ini miskin. Nah kebutuhannya 10 iso memenuhi loro niku fakir, soalnya adoh dari kebutuhannya. Dan niki wau sing dimaksud niki wau sugih dengan harta dan pekerjaan sing upama pekerjaan ngoten jelas melewati. Nah kebutuhannya 10 dia iso nyukupi 10 utawa luwih, maka nak wong itu niki ora oleh nrimo zakat niku ngoten. Pun niki dawuh Kanjeng Nabi ngoten. Liqauli sallallahu alaihi wasallam la tahillu shadaqatu li ghaniyin. Tidak halal sedekah itu bagi orang kaya. Wala dhi mirratin sawiyin. Lan ora halal zakat niku bagi orang yang memiliki fisik yang kuat dan memiliki pekerjaan. Okay. Niki dia memiliki fisik yang kuat dan peluang pekerjaannya itu ada. Nyun sewu Pak, nak teng hadis niki. Enten wong fisiknya kuat, dia itu jane yo iso nyambut gawe niku. Jane yo iso, tapi gak gelem. Lah ngene mergo males. Akhirnya kebutuhannya nggak tercukupi. Niki, nah menurut pengertian hadis niki, wong niki mau nggih ora oleh nrimo zakat. Soalnya nopo? Soalnya niku wau mboten kerja ora iso nyukupi keluarga niku wau. Ora mergo gak ono pekerjaane ono. Ora mergo dhek iki lara, tapi ya mergo dhek iki kuat. Tapi mergo males. Niki asline ora oleh yen nrimo zakat. Nggih. Masyaallah. Apa meneh nak tengene negara-negara maju. Negara maju niku wong nganggur mawon dibayar. Nenggene Qatar niku wong lagi lahir niku wis dibayar karo pemerintah. Lagi lahir ceprot. Ya negarane duwite akeh. Menungsone didik duwite akeh. Mriko mboten iso nrimo zakat Kak. Soalnya cukup, Pak. Negara kafir nggih ngoten, di beberapa negara termasuk Swiss. Mriko turu mawon niku lho. Oleh Pak bayaran, Pak. Tapi bayaran minimum kebutuhan hidup dia. Makanya ngoten asline ora nrimo zakat. Gak oleh karena apa? Tercukupi semua. Niku Mas yo gak duwe pekerjaan tapi duwe bondo. Bondone cukup untuk mencukupi keperluan dia. Niku. Insyaallah. Dan ngoten niku pripun zakate Amerika? Masih beberapa asnaf yang bisa menerima zakat. Satu, orang yang memperjuangkan agama Allah, wong di utang dan sebagainya. Dan teng negara niku mboten enten kabeh, bisa dikirim ke negara-negara lain. Nggih.
yang memerlukan, banyak negara-negara muslim di dunia ini yang memerlukan zakat. Iku ngoten. Cuma nggih, Masya Allah, nggih gak usah diomong lah. Kadang-kadang lembaga zakat niku dikumpul noto, mari ngono kirangan pendistribusiane niku ora jelas kadang-kadang. Masya Allah. Dan lembaga-lembaga zakat itu kalau mengumpulkan luar biasa, Pak. Di TKI di luar negeri itu banyak lembaga zakat yang datang ke sana, Pak. Banyak lembaga zakat datang ke tempat-tempat TKI di luar negeri. Dan itu, Pak. Nah seperti itu, zakatnya dikemanakan? Wallahu alam, garu. Dan ini, Pak, Masya Allah. Hati-hati ini. Pun gak usah sangka buruk. Niku dawuh Kanjeng Nabi ngoten. Jadi tidak boleh memberikan zakat kepada orang kaya, baik kaya itu kaya harta maupun kaya pekerjaan. Kemudian berikutnya wal abdu, dan budak, ya, tidak boleh diberikan. Kenapa? Karena budak itu di dalam tanggungan majikannya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh diberikan kepada Banu Hashim wa Banu Muthalib, yakni keluarganya Nabi. Bani Hashim dan Banu Muthalib itu tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima sodakoh, karena sodakoh sama zakat hakikatnya sama. Bedane naik zakat itu sodakoh wajib, naik sodakoh biasa niku ya sodakoh sunnah. Dua-duanya itu tidak bisa atau tidak boleh menerima. Niki Banu Hashim, ya, keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini termasuk ujian, ya, bagi keluargane Nabi. Walaupun melarat ora oleh nampa zakat. Ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sudah bersabda di dalam hadisnya, inna hadzal shadaqah innama hiya awsakhun nas wa inna la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad. Sesungguhnya sedekah itu adalah untuk atau dari orang-orang yang paling loman dari manusia. Dan sesungguhnya sedekah itu tidak halal untuk keluarga Muhammad, untuk Muhammad dan keluarganya Muhammad. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis sahih, Pak. Keluarga Nabi itu tidak menerima zakat. Niki, Pak, Insya Allah zaman biyen niki gara-gara urusan niki Imam Syafi'i nambaten lendu diisukan Syiah. Dia Imam Syafi'i niku dituduh Syiah. Imam Syafi'i. Ki gara-gara niki, Pak, gara-gara hadis niki. Napa? Jadi di era itu, Pak, di eranya Imam Syafi'i niku zaman Daulah Bani Abbasiyah, jadi orang-orang yang membela ahlul baitnya Nabi, keluarganya Nabi, itu stempelnya Syiah. Niki ngoten. Kenapa? Karena Imam Syafi'i pernah menyarankan kepada, waktu itu beliau kalau nggak salah di Yaman, pas hijrah di Yaman,
Jadi di Yaman, penguasa di Yaman dari zaman Daulah Bani Abbasiyah niku sangat antipati terhadap Syiah. Padahal jani Sayyidina Ali itu tidak membentuk kelompok Syiah, itu tidak. Ini jenenge fitnah. Tapi memang banyak orang-orang yang setia dengan Sayyidina Ali itu yang akhirnya sebagian, tidak semuanya, itu membentuk niku aliran Syiah niku. Anjir niki Imam Syafi'i menyarankan kepada amirnya, gubernurnya di Yaman supaya memberikan hadiah kepada ahlul baitnya Nabi. Kenapa? Karena ahlul baitnya Nabi tidak menerima zakat. Padahal pada waktu itu keluarganya Nabi itu banyak yang miskin. Banyak miskin, tidak punya, ada banyak yang kekurangan. Maka dari itu Imam Syafi'i tampil untuk membela mereka supaya diberikan hadiah. Soalnya gak nimo zakat. Lah niku Pak, goro-goro niku dituduh si Syiah. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Niku cerita zaman dahulu. Loh, kenapa kok keluarga Nabi itu tidak menerima zakat? Niki di wal murad bi ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam Banu Hashim wa Banu wa muqabil tahrimuz zakati alaihi yu'tuna khumsal khumus minal ghanimah. Karena keluarga Nabi itu berhak atas niki khumus, ya, 20% bagian dari ghanimah. Jadi walillahi khumusahu, di dalam Quran begitu. Keluarga Nabi itu berhak atas ghanimah sebanyak 20%. Nah, karena sudah ada hak ini, maka keluarga Nabi itu tidak berhak atas harta zakat, tidak berhak atas harta sedekah. Sementara pada saat itu penguasanya juga begitu, sampai ghanimah pun juga nggak diberikan. Ya ini gimana? Masya Allah, biasa mulai tahun biyen ngoten niku. Kalau urusan politik ngoten niku. Pun dulu di dalam hadis yang lain niki an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadha Hasan bin Ali tamrotan min tamlis shadaqati fajala fihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah mengambil Hasan bin Ali satu biji kurma dari kurma sedekah dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Maka Nabi melihat dan bersabda, kih, keluarkan. Niku Pak. Akhirnya kemudian Nabi bersabda, amma syarta annala naqula sedekah. Apakah kamu tidak merasa bahwasanya saya tidak dan kami dan kalian tidak memakan sedekah. Dan ini Sayyidina Hasan pun ketika beliau masih kecil di hadapan Nabi memakan kurma sedekah, maka oleh Nabi diminta untuk mengeluarkannya. Ini Pak, Masya Allah. Makanya niki kita pun sekarang ini Bapak, di sekeliling kita sebetulnya banyak ada, ya, bukan banyak, ya, keturunan Nabi di sekitar kita.
Kalau sekarang ada organisasinya, Pak. Jadi keturunan Nabi itu ada organisasi internasional, namanya loh Pak, Robitotul Alawiyin. Jadi Robitotul Alawiyin itu adalah organisasi keluarga zuriyahnya Nabi internasional seluruh dunia. Sebetulnya mudah untuk mengidentifikasi mereka. Makanya Pak, terhadap beliau-beliau kita yang harus peduli, karena mereka kalau ada kekurangan tidak berhak atas duit zakat. Makanya kalau beliau-beliau ada kekurangan, apalagi sekarang sudah tidak ada hak untuk beliau-beliau dari harta ghanimah, perangnya wis ra ono. Bayangkan ini, harta ghanimah sudah enggak ada. Maka kewajiban kita untuk memberikan hadiah kepada mereka. Ya, tolong ini diperhatikan. Banyak nggih. Makanya naik kepada Robitotul Alawiyin, Pak. Kita memberikan sesuatu kepada mereka, jangan diniati sedekah. Ini padha-padha wae, tapi niatono memberi hadiah. Yang kedua, Pak, kita niat untuk membantu keluarganya Nabi sebagai rasa hormat kita, takzim kita kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW dengan cara apa? Membantu mereka, baik secara finansial atau non finansial. Termasuk nyun sewu Pak, kalau non finansial ini nopo, misalkan ada yang perlu dibantu Pak, itu cepat kita bantu mereka sama dengan bantu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus tolong kalau ada maaf keburukan di antara mereka, ojo sampai diomong merem mawon nggih. Tapi kita berusaha memberikan pelayanan kepada mereka sebaik mungkin. Kalau ada sifat kepribadian yang buruk, perangai yang buruk dari mereka, jangan diomongkan kemana-mana. Kalau bisa kita menegur, kita ingatkan beliau. Tetapi kalau tidak, lebih baik kita diam dan jangan disebarkan kemana-mana. Niki nggih. Soalnya walaupun keturunannya Nabi pun bukan berarti ya nyun sewu Pak bebas dari dosa, walaupun ada ayat di ayatnya wa yutahhirukum tathira, mereka disucikan oleh Allah dengan sesuci-sucinya, tetapi ayat itu sebenarnya spesifik terhadap orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak semua keturunan Nabi. Kan ngoten, Nabi Ibrahim mawon ndonga ngoten Pak, supaya keturunannya dijadikan pemimpin-pemimpin di dunia. Qala wa min dzurriyyati, maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, qala la yanalu ahdil zalimin. Wahai Ibrahim, walaupun keturunanmu, maka tidak berhak atas kemuliaan dijadikan pimpinan dunia kalau keturunanmu berbuat zalim. Di dalam Quran begitu. Artinya walaupun keturunan Nabi kalau mereka berbuat zalim, ya tidak berhak atas kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka dari itu, kalau ada keluarga zuriyahnya Nabi, maka berbuat tidak benar, tetap kita harus mengingatkannya dengan kasih sayang, kemudian jangan disebarluaskan keburukannya, diam, gak usah disebarluaskan pada mereka, bantu mereka. Ingatlah bahwa beliau-beliau tidak sekarang ini wis gak oleh ghanimah, gak ono zakat, gak ono sedekah, maka satu-satunya jalan untuk membantu mereka dengan cara diberikan hadiah. Ngoten nggih. Masya Allah.
Kemudian berikutnya wal kafiru, yang keempat adalah orang kafir. Maka orang kafir ini tidak berhak atas zakat. Niki dalilnya napa liqoulihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz radhiyallahu fa'limhum anna 'alaihim shadaqatan tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim wal murad al aghniyaul muslimin. Ini karena dawuhnya Nabi kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ketika dikirim ke Yaman. Maka Mu'adz ketika berdakwah ke Yaman dipeseni oleh Nabi, ajarkanlah kepada mereka sesungguhnya wajib bagi mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, dari orang beriman, dan diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Maknanya semuanya adalah orang Islam. Jadi hadisnya ngoten, zakat itu yang wajib ya orang Islam, yang wajib untuk menunaikan zakat, yang menerima juga harus orang Islam. Makanya nasi wong melarat, nak enek tonggo kok kafir, ojo mbok wehi zakat. Hati-hati niki termasuk niko zakat fitrah. Masih zakat fitrah, wong kafir ojo mbok wehi zakat. Karena apa? Tidak boleh memberikan zakat kepada orang kafir. Loh, kalau punya tetangga kafir, Pak, apa kita tidak boleh memberikan sesuatu? Boleh, Pak, tapi sifatnya adalah hadiah, atau boleh tadi tapi bukan zakat yang wajib ya, bukan sodakoh wajib tapi sodakoh sunnah. Boleh memberikan sesuatu kepada mereka. Niku ngoten. Ini orang-orang kafir. Hati-hati nggih. Jadi mereka fakir miskin, kalau dia kafir dia tidak boleh diberi zakat. Makanya enek zakat fitrah, zakat wajib, zakat fitrah atau zakat mal, orang-orang kafir di sekitar kita tidak boleh diberi zakat. Kalau mau bantu mereka boleh pakai sodakoh sunnah, atau boleh pakai diberi hadiah. Itu begitu pada mereka. Itu orang-orang kafir. Kemudian yang terakhir nomor 5, yang tidak boleh menerima zakat adalah memang talzamu muzaki nafaqatuhu, orang-orang yang mana orang-orang yang kewajiban zakat itu memiliki kewajiban untuk menafkahi mereka. Mereka tidak boleh menerima zakat karena statusnya adalah orang fakir dan orang miskin. Jadi mereka tidak menerima zakat dengan status sebagai orang fakir maupun orang miskin, maka tidak boleh. Niki sinten niki Pak, wong-wong sing di bawah tanggungane. Di bawah tanggungane. Contoh nyon sewu wong tua loro niku jane tanggungane anak. Lah anake sugih, wong tuane melarat. Niki Pak, wong tua niku ora oleh zakat. Gak oleh nrimo zakat. Soalnya napa? Asline kewajibane anak untuk memberi nafkah kepada kedua orang tuanya. Nah, niki wau nak tenggene kitab dipun terangaken, kalau orang tuanya tadi kedudukannya sebagai orang fakir atau orang miskin. Tapi kalau kedudukannya selain fakir miskin boleh. Contohnya mari wong tua, nggih. Zakat niki wong tua, statusnya orang tua itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Bukan fakir, bukan miskin. Maka boleh memberikan kepada mereka karena bukan status sebagai fakir
miskin. Kemudian yang kedua, misalkan orang tua itu adalah masuk dalam kategori gharim, maka itu juga boleh memberikan zakat kepada mereka. Niku ngoten. Tapi bukan status sebagai orang fakir dan orang miskin. Niku ngoten. Makanya nanti di bab belakang, di bab tentang nikah itu siapa saja ya, di bab pernikahan siapa saja yang wajib kita memberikan nafkah kepadanya. Niku ngoten. Niki wau adalah zakatnya nggih. Nyun sewu, zakatnya kita loh ya maksudnya. Artinya yang memberi zakat itu zakat diwehne wong tuane niku mboten oleh. Tapi nek wong tua dhewe iki fakir karo tanggane wong tua niku diwehno zakat ning wong tuane dhewe niku oleh. Paham? Nek aja kliru. Mengke gak oleh nrimo zakat akhirnya ning kono tangga teparo ya gak oleh nguwahi zakat mboten. Artinya aku pamane duwe wong tua kula melarat napa istilahé termasuk kategori fakir miskin, maka zakatku tak wene wong tua niku mboten oleh. Kenapa? Karena saya itu wajib memberikan harta zakat ini kepada orang tua saya. Nah, kalau tetanggane orang tua di desa kok memberikan zakat ke orang tua saya, itu boleh. Paham? Ya, penting pokoknya duduk zakate dhewe. Zakate dhewe diwehne wong tuane dhewe padahal dia ada tanggungan memang kewajiban untuk memberikan, maka itu tidak boleh. Nah, wong liya silakan oleh. Ngoten nggih. Cuma niki nyun sewu, tidak bolehnya anak memberi zakat pada orang tua ini sebagian ulama niki nggih berbeda. Ada yang masih membolehkan. Syarat membolehkan niku napa? Nak wis betul-betul pisah nggih. Pisah. Jadi anake kaya kula ning mriki, wong tua kula ning kene Ngawi. Ora sak omah. Nak sak omah otomatis kan kewajiban saya untuk memberikan nafkah kepada orang tua saya. Kalau pisah omah dianggap sudah mandiri sendiri-sendiri. Kalau seperti itu ada yang membolehkan. Nah, berarti ini sudah keluarga yang lain. Boleh, enten sing membolehkan. Nggih. Mulane mboten sah kaget, ada yang membolehkan memberikan zakat kepada kedua orang tua. Cuma nyun sewu kalau saya pribadi mengambil qaul yang tidak membolehkan. Kenapa? Karena orang tua itu memang kewajiban saya untuk memberikan nafkah. Kewajiban saya. Makanya saya memberikan nafkah kepada orang tua saya di luar harta zakat. Di luar harta zakat. Mulane jadi wong cuk medhit-medhit ta, wong karo wong tuane kok medhit pol. Nggih. Ya bayangno nak zakat lho oleh mung pinten. Nggih. Zakat oleh pinten. Bayaran 10 juta nggih. Zakat lho oleh 250.000. Sak wulan 10 juta. Ngewehi wong tuwa 250.000 cek nemene. Ya lah 10 juta paling enggak wong tua ya diwe 500 lah. Tak ngoten ndak mesine. Ngoten. Jadi nek diwe duit zakat ya ora nututi. Makane aja medhit-medhit kowe ana ngoten lho. Wong tua disukani. Ngoten nggih. Ndak perlu wong tua dijatah 1 juta sak wulan. Masyaallah nih. Anak soleh itu. Niku ngoten. Jadi orang-orang yang di bawah tanggungan dia contohnya wong tua. Demikian juga yang termasuk di bawah tanggungan itu anak. Anak niku aku tak zakat ning nggone anakku wae ora sah. Karena anak iku tanggungan mulu. Anakku lho wis
umure iki wis keluarga pisan. Termasuk walaupun anak itu sudah keluarga, itu seyogianya tidak diberikan zakat itu kepada mereka. Karena walaupun sudah keluarga, kalau anak itu ada kekurangan, wong tua niku kewajibane cawe dibantu anak-anak kita. Niku ngoten. Nanti di bab nikah nanti akan ada bab kewajiban untuk memberikan nafkah. Niku ngoten. Masya Allah. Cuma itu pun sebetulnya ada juga yang membolehkan, karena kewajiban orang tua memberikan nafkah itu sampai anak itu balik. Ada yang qaul yang menyampaikan sampai anak itu mandiri. Nah wis mandiri niku pun mboten wajib memberikan nafkah. Karena nggak wajib memberi nafkah, makanya boleh memberikan zakat kepada anak-anaknya. Nak kulo terus terang saya tidak ngambil qaul itu. Kalau saya mengambil qaul yang pertama tadi, karena saya berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tua dan kepada anak-anak saya, maka mereka adalah kewajiban saya, sehingga mereka tidak saya ambilkan dari zakat saya. Zakat saya berikan kepada orang lain di luar keluarga saya. Itu kalau saya praktek adalah seperti itu, nggih. Berikan zakat kepada fakir miskin. Fakir miskin di sekeliling kita itu banyak sekali, nggih, ngoten. Dan yang paling baik zakat ya kita berikan nggih niku kepada keluarga. Nomor siji jane kepada keluarga, Pak. Nomor loro pada tetangga. Keluarga di luar keluarga yang jadi tanggungan kita loh ya. Weh no Pak Lek, Mbok Lek, Pak D, Mbok D, pamane ngoten nggih. Diwehne niku. Terus nomor loro tetangga. Sedekah nggih ngoten. Sedekah niku nomor siji keluarga. Nggih. Keluarga yang bukan tanggungan kita. Kalau nafkah kepada keluarga niku Pak, walaupun itu nafkah wajib kepada keluarga, tetapi kita mendapatkan pahala sedekah. Wong lanang nukokne klambi ibuke bojone niku lho, oleh ganjaran sedekah. Enak Pak. Padahal niku wajib. Makane sing loman karo bojone karo anake ngoten nggih. Aja medhit-medhit. Insyaallah. Nek wong niku loman niku ngendikane Kanjeng Nabi as-sakhiyu qaribum minallah. Wong loman niku cedhek karo Gusti Allah. Qaribum minan nas, cedhek karo menungsa. Qaribun ilal jannah, cedhek karo swarga niku lho. Nak wong loman niku cedhek Gusti Allah, cedhek karo menungso, cedhek karo swarga niku wong loman. Ba'idum minan nar, ado saka neraka niku. Waliane nak wong medhit niku. Wal bakhilu ba'idum minallah. Wong niku nak medhit ado saka Gusti Allah. Wong nak medhit ba'idum minan nas, ado saka menungso. Nek sampean didoi wong iku alamat sampean iki wong medhit. Nah wong niku nek wong loman Pak dicedheki wong ning ndi dicedheki wong nggih ngoten. Niku medhit ngono. Termasuk nyun sewu Pak. Aja mung sedekah niku mungkut bondo tok mboten. Sedekah niku lho Pak, niku tenggene napa hadis dipun sebataken Pak. Tabassamuka biwajhi ahika shadaqatun. Senyummu pada saudaramu itu sedekah. Nggih lho, tidak ana wong didoi wong lho, delok ndak ra tau mesem. Metutut mawon lho, makane didoi wong. Soale napa ora tau sedekah, meseme ra gelem ya lara untu. Ya Allah, makanya Pak sedekah paling murah meriah niku lho. Ya mesem nggih.
Tapi hati-hati nggih aja mesam-mesem terus. Iku dikira sampean gak beres iku. Nggih, artine ya sekedarnya anak petuk wong nggih nyopo aro ngoten lho. Aja meneng ae ngoten nggih. Masya Allah. Tapi ngeten iki nggih angel, Pak. Masya Allah. Soale hubungane karo napa namine? Watak. Nek watake wong niku gak grabyak niku dikon grabyak iki lho ya wangil ya nggih. Lane jenengan nek enek wong metutut ya sangka buruk. Aja sangka buruk. Kadang memang wonge niku pendiam, wonge niku memang ngoten niku. Kita yang pengertian. Tetapi anjuran umumnya adalah kita supaya napa namine bermuka manis ya kepada siapapun, bahkan kepada orang yang memusuhi kita. Niku kita harus berbuat baik. Niku ngoten. Wong sing memusuhi kita. Karena apa? Perintah Gusti Allah ngoten, idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Nah ngoten, kita nanti akan dimuliakan oleh Allah. Nah niku. Bahkan di dalam Quran, Pak, qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatsba'uha adza. Bahkan, Pak, qaulum ma'rufun, tutur kata yang baik, tutur kata sing nyenengno, tutur kata sing sopan, wa maghfiratun, dan pemberian maaf kepada orang lain. Nek enek perbuatan salah orang lain, maka langsung dia memaafkan. Wong sing atine jembar, dodoni jembar itu lebih baik, kata Allah dalam Al-Quran, daripada sedekah tapi diikuti oleh ucapan atau sikap yang menyakitkan. Kadang-kadang wenehi tapi nyelekit. Begitu ya, iku mbiyen narata wehi ngono, kere ngono. Mbiyen iku modal sing modali aku. Ngoten lho. Atik ngomong enten ning ngarepe wong liya niku jenenge sedekah tapi nyelekit. Niku ngendikane Gusti Allah, mending ngomong sing alus, sing penak, masya garingan gak ngewehi apa. Sing apik ya ngomongnya alus, manis, ya wenehi, aja medhit. Diwehi untuk tok ya garing kecut. Nah ngoten lah. Makane niku penting nggih. Makane qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatsba'uha adza. Lah niku wau, wong nak lumat niku wau cedhek kalih Gusti Allah, cedhek kalih manungsa, cedhek kalih swarga, adoh saka neraka. Walikane nak wong medhit niku adoh saka Gusti Allah, adoh saka manungsa, adoh saka swarga, cedhek karo neraka. Makane mbun aja medhit luman ngwenehi wong pun. Masih nak gak iso ngewehi material, ya ngewehono praupan, sikap, ucapan yang menyenangkan. Terutama sak omah dhewe nggih. Kadang-kadang nak karo wong liya niku iso mesam-mesem, tapi nak kalau keluarga dhewe ora iso mesam-mesem. Petuk iku kudu ngamuk ngono. Karo wong liya niku masyaallah. Nggih ta? Hati-hati niki bapak-bapak niki, hati-hati nggih. Kadang karo bojone gak gelem mesam-mesem, tapi karo wong wedok liya mesam-mesem. Oh, iki nang ngeten iki mun konslet ngeten iki. Konslet. Nggih. Aja ngoten wae. Mboten ngoten nggih. Mulane nggih Bu. Bojone dhewe mecucu wae, bojone wong liya alus ngomonge.
Ada apa? Waduh, pun rusak gitu nih. Rusak nih. Telepon loh jelas. Telepon itu nasi nelpon lo. Bojone dhewe napa? Lah ngono. Nak wong liya yo boleh. Ada apa sayang? Waduh, rusak nang ngeten iki. Rusak ngoten nggih. Oh, aja sampai ngoten nggih. Niki wau ngomong mesem niki wau nggih Pak nggih. Niki kepada nak lanang ya padha lanange, nak wedok nggih padha wedoke. Kita tetap ya kepada orang lain kita datar nggih. Kepada misalkan pada perempuan lain kita datar nggih. Jangan nopo nyun sewu nggih memberi hati. Niki bahaya Pak, setan kathah, fitnahe kathah. Nggih. Makane teng kene hadis Nabi ndawuhne fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati yo marang donya, hati-hati yo marang wong wedok. Niku wong bapak-bapak. Sehebat apapun orang itu Pak nyun sewu, rata-rata jatuhnya penguasa-penguasa hebat di dunia niku nggih gara-gara wong wedok. Mulane Pak niki Pak. Nak guru kula niki Pak, daripada lungguh karo wong wedok, duduk mahrome, duduk bojone, duduk keluargane, luwih apik lungguh jejer singa. Luwih apik lungguh karo macan daripada lungguh karo macan, manusia cantik. Nggih, daripada lungguh karo manusia cantik, luwih apik lungguh karo macan tenanan. Daripada macan gorowan itu lebih baik lungguh karo macan. Mulane niki hati-hati Pak, Masya Allah. Iki ora wong lanang nom, wong lanang tuwek ya padha. Soale saya menungso nggih, menungso. Makanya ngeten iki dihindari Pak, Masya Allah. Apa meneh ngeten iki rumasane Masya Allah. Masih sing ngomong ngeten iki Pak, Masya Allah Pak, godane luwih berat nih. Ngoten niku enten mawon nggih. Acarane niku lho enten, setane niku kathah. Ustaz, saya pengen konsultasi. Waduh, konsultasi jarene ngoten Pak. Mulane hati-hati ngoten niku nggih. Mboten salah. Ya kita menanggapi datar saja. Datar saja. Ya juga ditanggapi, tidak ditanggapi ngono tambah tapi tanggapi datar saja. Niku ngoten. Niki mboten namung bapak-bapak, ibu-ibu ya padha. Nggih to? Nek ditelepon sing lanang napa? Nek apa? Nah wong lanang liya iya. Masyaallah, ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Waduh. Mulane nggih padha mawon bapak-bapak, ibu-ibu niki jenenge fitnahe menungso sak jagat mulai zaman biyen sampai saiki nggih niku fitnah. Ngoten niku wong wedok seneng karo wong lanang, lanang seneng karo wong wedok. Lah iku hati-hati, hati-hati. Masya Allah, jangan terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan, dosa besar. Pemenang namun sewu Pak, saat niki ya Allah, zaman akhir niki Pak, ya Allah, goro-goro HP. Gini lho, kula pernah ngrungokne khotbah teng ngene Jakarta niku. Cerita tentang Tangerang niku angka perceraian naik drastis. Lho niku Pak. Nah, setelah diteliti dari pengadilan agama niku 70% perceraian itu goro-goro HP. Mulane setan gepeng niku lho. Nak perlu guaan mawon nggih, gua mawon nggih. Nak rong iso nyekel rasa nyekel HP. Lah teng griya Pak Bu
niku HP ojo di password. Jadi suami istri iso ndelok HP istri bisa dilihat suami, suami bisa lihat HP-nya istri, suami istri bisa lihat HP-nya anak. Ojo di password. Kula HP kula mboten ate password, tak weh bojo kula. Iki lho deloken dhewe. Ngoten niku napa? Nanti sebetulnya ikut membantu kita, menghindarkan kita. Makanya tenggene hadis dipun terangkan baiti jannati. Tenggene hadis lintu maaf sebagian ulama menafsirkan niku mboten ditulis baiti jannati rumahku surgaku, tapi baiti junnati rumahku adalah perisaiku. Lalu bojo sampean itu perisai penghalang api neraka. Kecuali niku makane perisainya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menahan serangan-serangan dari luar niku. Perisai ini bojone sampean niku, ngoten lho. Mulane HP ini aja di password. Jarene iki privasi, privasi gunulmu. Iku privasi saka iblis iku kok. Nggih. Akhire napa? Rusak. Makane ngoten nggih, dibangun komunikasi yang baik suami istri. Enggak ono nggih, suami istri itu saling terbuka di rumah, nggih. Makane niku kunci keluarga kita menjadi keluarga sakinah. Pun ngoten mawon enten bener saking Gusti Allah, salah saking kula. Enten sing tanglet ta? Nggih. Niat deh mawon. Nggih, niatnya. Bahkan kalau perlu akadnya, Pak. Ini hadiah dari saya. Niku ngoten. Ya ini membedakan. Nggih, padha mawon memberikan, tetapi niatnya berbeda, kemudian akadnya. Nggih, akadnya memberi itu adalah apa namanya? Hadiah. Niku ngoten. Nggih, ngoten nggih. Gampang ya. Niat plus akad. Kadang tidak perlu akad tetapi niat saja cukup. Niku yang membedakan. Nggih. Terus yang kedua, niki kecenderungan nggih, kecenderungan. Tapi niki mboten ayat bukan hadis ya. Kecenderungan orang itu kalau memberikan sedekah itu kecil nilainya. Tapi nak memberikan hadiah kecenderungannya lebih besar. Ini hanya kecenderungan, tapi ini tidak ada dalam kitabnya. Artinya wujud ekspresi pemberian itu kan bisa diwujudkan dalam bendanya itu ekspresi ya. Contoh awake dhewe nggih ana hadiah ulang tahun. Itu biasanya kan lumayan nilainya dibandingkan sedekah. Ini tapi ini tidak mesti nggih, ini tidak mesti. Ini hanya bentuk ekspresinya yang bisa mengukur diri sendiri. Dan hadiah itu biasanya tujuannya adalah supaya timbul kasih sayang. Nggih, jenengan nenek manten buwuh niku kan tali asih hadiah. Supaya apa? Timbul kasih sayang. Makanya dalam hadis tahaddu tahabbu. Saling memberilah hadiah, nanti akan tumbuh kasih sayang. Ngoten nggih. Makanya sering memberi hadiah, nanti akan tumbuh kasih sayang. Pun ngoten mawon nggih. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.